Bilang Kita ada dengan gimana? Dengan mundur bisa, bisa mas, lurus bisa. Oh, ya mas, makasih mas. Yes. Di bawah berat. Untuk keluarga saya terus. awas sih. Kontaknya motor berat, juga berat. Bos, karena itu jibun. Recording in progress. Baik, terima kasih Bunia. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah self declare juga tetap pakai penyeliah halal? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya, tetap ya, tetap pakai Penyeliah halal.
hukumnya pada saat proses sertifikasi halal. Ya, tadi sudah dijelaskan secara jelas. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendamping bisa sekaligus menjadi penyelia halal? Ini sering jadi pertanyaan ini, Bu Nia. Ya, sebenarnya pendamping sama penyelia itu adalah dua fungsi yang berbeda. Penyelia itu adalah orang yang melakukan pekerjaannya, orang yang memproduksi. Pendamping itu adalah orang yang memverifikasi atau mengaudit, gitu ya. Harusnya penyelia dan pendamping adalah dua orang yang berbeda. Kenapa? Karena tidak mungkin, misalnya gini, Bapak dan Ibu mungkin penyuluh atau misalnya PNS ya, mungkin di sini ada yang PNS atau pekerja swasta begitu ya. Pada saat Bapak dan Ibu membuat laporan keuangan, kemudian Bapak dan Ibu juga yang mengaudit laporan keuangannya, itu valid atau tidak? Pertanyaannya kan adalah tidak. Sehingga penyelia dan pendamping itu harus dua orang yang berbeda. Karena untuk menjaga validitas dari proses sertifikasi halal itu sendiri. Begitu Pak Zainuddin. Baik, terima kasih Bu Nia. Artinya pendamping tidak bisa menjadi penyelia halal itu ya, karena itu akan menjadi konflik of interest juga, dan tidak objektif akhirnya. Baik, kami buka pertanyaan yang raise hand. Ini ada 4 orang, dari Bu Siti Masito dari Unma Banten, yang kedua dari Bu Nur Husnul dari ISNU, yang ketiga dari UIN Jakarta Bu Istiana Rahmat, dan keempat dari Bu Suwardi. Yang pertama dari Bu Mustika, yang pertama nih ya, Bu Mustika Septi dari Wali Songo. Kepada Bu Mustika kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ini kan kemarin saya udah berhasil ya, tapi pakainya yang manual SPH yang lama. Sedangkan yang tadi diterangkan sama Bu itu kan manual SPH-nya sepertinya baru deh. Nah, tapi yang lama itu saya tambahin di halaman terakhir itu sama foto produksi, sedangkan tadi yang dijelaskan Bu itu kan ternyata yang ada tambahannya itu kan foto produk gitu. Sedangkan saya foto produksi, sedangkan yang kemarin itu udah saya verbal semua. Lah itu solusinya apakah tetap boleh dilanjutkan atau nunggu nanti dikembalikan dari sana atau bagaimana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kemarin kasus yang pelaku usaha yang saya dampingi itu kan ada yang saat pengajuan itu nomor sertifikat halalnya itu kan masih berlaku, tapi ketika saat saya verbal itu sudah tidak berlaku. Misal pas saat dia pengajuan tanggal 4, nah sedangkan nomor sertifikat halal bahan yang digunakan itu terakhir tanggal 5 gitu. Sedangkan saya verbalnya tanggal 10 gitu kan, berarti sudah itu, apakah itu tetap bisa lolos atau bagaimana? Terima kasih. Baik Bu Mustika, mungkin langsung saja ke Bu Nia. Ya, baik. Kalau misalnya manual SJPH-nya menggunakan yang lama, memang kami verifikator belum melakukan verifikasi atas usulan-usulan yang dilakukan oleh pendamping. Jadi kemungkinannya nanti akan dikembalikan untuk menyesuaikan dengan manual SJPH yang berlaku. Begitu Bu. Jadi nanti Ibu mungkin menunggu hasil dari verifikasi kami untuk dikembalikan untuk disesuaikan dengan manual SJPH yang sesuai dengan kabar 58. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi misalnya expired begitu ya Bu ya, expirednya baru banget gitu ya Bu ya. Nah memang ini juga menjadi pertanyaan dari Komisi Fatwa. Kalau misalnya ini memang expired, biasanya mereka akan meminta pengganti gitu. Apakah memang ini expirednya mereka lagi proses sudah keluar atau belum gitu pertanyaannya. Bisa saja kan sudah keluar ternyata gitu, itu boleh dilanjutkan. Tapi kalau misalnya memang expired, lebih baik memang diganti Bu, karena kami nggak tahu nih expirednya ini apa memang mereka berhenti atau memang masih proses perpanjangan.
Kalau proses perpanjangan mungkin kita masih ada apa ya namanya celah untuk melihat dia ada waktu apa namanya waktu sertifikatnya lagi begitu. Tapi kalau expired dan dia tidak perpanjang itu yang repot gitu. Pak Rawis Febri kirim. Pak moderator di mute kayaknya Pak. Oh ya, baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya, kita selingan di chat ya, nanti dari chat ke presiden juga. Ini ada pertanyaan Bu Nia, apakah di manual SCBH harus pakai stempel? Ini pertanyaan apa? Yang simpel. Bagaimana Bu Nia? Apakah SCBH harus ada stempel dari pelaku usaha itu? Ya, untuk stempel tidak kita wajibkan Bu, karena memang berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kami, biasanya pelaku usaha UMK itu tidak punya stempel biasanya. Maka kami tidak wajibkan. Kalau misalnya memang mereka ada stempel itu bagus, tapi kalau misalnya memang tidak perlu. Jadi tidak wajib adanya penggunaan stempel. Yang wajib adalah tanda tangan. Baik, terima kasih Bu Nia. Jadi jelas ya, fleksibel tentang stempel dan tidak mempersulit untuk pelaku usaha terkait SCBH. Kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Masitoh dari Unma Banten, kami persilahkan. Belum bisa Bu Siti Masitoh, apa masih unmute? Terima kasih Pak Jainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita terjun langsung nih ya ke perusahaan tadi, misalkan keripik pisang ya. Awalnya dia mencantumkan bahwa ini minyak sekarang kan lagi naik nih ya, minyak itu yang bagus gitu ya, yang sesuai dengan ini kita. Nah, ketika karena minyak naik, dia dipakai beberapa kali goreng gitu, sehingga terlihat kurang ini kualitas minyaknya gitu ya, menurun gitu ya, udah hitam misalkan gitu. Bagaimana itu? Bisa langsung Bu Nia. Ya, untuk masalah itu berarti kan memang kita sudah ada rambu-rambunya ya, bahwa memang pada saat memproduksi produk itu harus aman bagi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau yang penggunaan minyak berkali-kali sampai hitam memang perlu disampaikan bahwa ini tidak bisa digunakan pada saat melakukan proses produk halal untuk produk yang akan disertifikasi. Begitu Bu. Jadi memang selain menggunakan bahan ini kan termasuk bahan berbahaya ya. Iya. Ya, jadi soalnya kan bagus nih minyak bermerek yang sesuai kita inginkan. Tapi karena sudah di ini kan ya. Ya, memang betul Bu. Jadi sebenarnya Ibu kan banyak juga ya merek-merek lain. Misalnya Ibu menyarankan mungkin merek bagus yang udah ada fortifikasi A-nya, misalnya gitu seperti Bimoli gitu ya. Bimoli sudah ada fortifikasi A-nya, itu bagus. Tapi ternyata harganya jauh lebih mahal daripada merek misalnya minyak goreng Jujur gitu yang jauh harganya lebih murah. Nah, sebenarnya pelaku usaha itu bisa mencantumkan lebih dari satu bahan, Bu. Misalnya dia keripik pisang. Nah, dia bisa menggunakan semua merek atau bukan semua merek, merek-merek minyak yang tidak hanya satu. Begitu. Jadi dia bisa mencantumkan merek Bimoli, nomor sertifikatnya segini. Terus ada juga minyak goreng Jujur. Jadi pada saat harga Bimolinya melambung, mereka masih bisa menggunakan minyak goreng lain tanpa perlu adanya merubah daftar bahan yang sudah dia sampaikan. Begitu Bu. Itu lebih fleksibel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya di chat ini Bu Nia,
kopi bubuk ini dari Pak Adi Sumarno Breto Institute. Kopi bubuk apakah masuk self declare gitu? Kopi bubuk Bu nih ya, apa masuk self declare, bisa nggak itu? Untuk kopi bubuk bisa Pak. Bentar, kita cek dulu di Kepkaban 33 ya Pak. Nah, di sini ada nih minuman dengan pengolahan. Klasifikasi produknya adalah kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas kecuali coklat. Ini bisa dimasukkan untuk proses self declare. Nah, coba saya cek ya. Nah, ada Pak. Jadi di rincian jenis produk untuk kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas kecuali coklat, di situ mencakup teh hitam celup, teh wangi, teh hijau, kopi bubuk, kopi instan, kopi campur, itu boleh. Rincian jenis produknya ada untuk kopi bubuk. Jadi nanti Bapak dan Ibu selain mengecek, jadi Bapak dan Ibu bisa sebagai pedoman di Kepkaban 33 tadi. Terima kasih Bu Nia. Jadi kopi bubuk bisa masuk di self declare ya. Mungkin ini ada pertanyaan yang sama di chat, ini lanjut aja. Produk kecap ikan, dan kerupuk ikan apakah bisa melalui self declare ini Bu Nia? Produk kecap ikan dan kerupuk ikan. Oke, saya share screen dulu ya, bentar. Jangan laptop nih, kita cuma banteng-banteng. Oke, apa tadi Pak? Sorry. Kerupuk ikan dan kecap ikan. Kalau kerupuk ikan itu dia makanan ringan siap santap yang berbahan ikan, itu boleh ya tadi. Bisa yang ya. Nah untuk kecap ikan coba kita cek. Prosesnya rumit kali ya kalau kecap Ya, ikan. kayaknya kecap dan ikan itu termasuk ke bentar, dia kayaknya nggak masuk nih. Dia hanya produk bakery, ikan, telur, gula. Ini nih coba kita cek di sini ya. Sini ada kecap ikan nggak? Dia termasuk garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein ya. Ini garam, bumbu, saus. Coba kita cek ada kecap nggak? Nah, di sini ada kecap, ada saus kedelai, kecap dan kecap bumbu, kaldu jamur, saus dan produk sejenis lainnya. Nah, ini bisa Bu, dia masuknya saus dan produk sejenis lainnya. Kecap ikan ada nih Bu, tas ini. Ya, ada, benar bisa. Nah, dia berarti masuk ke dalam 2 pendaftaran ya Bu. 1, pendaftaran dengan jenis produk garam ini dengan memilih kecap ikan. Nah, terus 1 lagi yang tadi makanan ringan siap santap. Gitu ya Bu ya. Jadi daftarnya 2 kali. Baik, terima kasih Bu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu semua kalau masih ragu terkait produknya itu masuk self declare atau bisa lihat daftar tadi Bu Nia ya. Ya, Bisa dibagikan daftar itu. Jadi Nanti untuk kami pertanyaan lainnya ya gimana Bu?
Nanti akan kami share Pak, regulasi-regulasi yang terkait dengan self declare ada di G Drive. Nanti mungkin kami akan share ke ke grup ya, ke grup lembaga pelatihan pendamping mungkin ya. Nanti bisa di share ke teman-teman lain yang memang belum ikut di sesi kali ini gitu, untuk disebarluaskan. Jadi semua terkait regulasi termasuk Kepkaban 33, manual SJPH, Bapak dan Ibu bisa akses. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nia. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Nur Husnul dari PWISNU. Kami persilakan Bu Nur. Bu Nur masih di sana? Assalamualaikum. Bu Siti Nur Husnul dari PWISNU, sudah siap? Ini yang raise hand. Kalau enggak kita lanjut penanya selanjutnya. Tunggu sambil nunggu Bu Nur. Bu Ya. Istiana Rahma UIN Jakarta, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Bu Istiana masih unmute. Nggak ada ya. Mungkin selanjutnya Pak Suharti Halo. dari Pak. Ya, siapa nih? saya Bu Husnul, Pak Oh, Bu Zainuddin. Sul, ya, monggo. Ya. Ya. Tadi masih di mute. Oh, iya. Ya. Ya, karena nggak videonya nggak kelihatan dari. Oke, mohon maaf ini karena ada gangguan di kamera saya, jadi saya tadi dari awal sudah mohon maaf tidak bisa on kamera. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Nia. Ini yang pertama, tadi disampaikan HR dari pendamping PPH itu akan diberikan pada saat sudah terbit STTD gitu ya Bu ya. Nah, ini untuk besaran dari HR pendamping PPH dan juga manajemen fee bagi lembaga pendampingnya itu bagaimana? Apakah besarannya masih tetap 150.000 untuk pendamping dan untuk lembaga 40.000? Apakah masih tetap begitu ya Bu? Terus yang kedua, ini terkait dengan beberapa dokumen halal yang dari luar negeri, karena beberapa pelaku usaha itu meskipun mereka levelnya UMKM, tetapi ada juga yang menggunakan sertifikat halal itu dari luar negeri, misalnya dari Malaysia, dari Thailand dan seterusnya. Nah, yang seperti itu bagaimana? Apakah boleh bisa menggunakan untuk self declare ini, lalu bagaimana untuk dokumen halalnya? Karena tadi yang saya terima informasinya adalah dokumen halal itu nanti sifatnya generik ya Bu ya. Jadi kita menuliskan, terus di situ sudah muncul sertifikat halalnya atau kode sertifikat halalnya secara otomatis begitu ya Bu Nia. Tuh, kemudian mungkin ini yang ketiga ya, yang terakhir, untuk cek produk Bu, mungkin dari BPJPH menyiapkan aplikasi khusus ya bagi para pendamping PPH supaya kita juga bisa merespon lebih cepat begitu. Jadi tinggal memasukkan keywordnya seperti tadi kecap, kita tulis saja kecap itu, terus langsung kalau di situ ada muncul berarti itu masuk, bisa kita lanjutkan ke self declare. Mungkin ada aplikasinya yang bisa memudahkan untuk para pendamping PPH. Itu aja, terima kasih Bu Nia, Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya. Baik, Bu Siti Nur Husnul dari PWISNU. Bisa langsung Bu Nia Tapi kan yang ya. Ya, baik. untuk merespon atau menjawab pertanyaan dari Bu Nur. Ya, baik, untuk besaran biaya yang akan kami distribusikan kepada lembaga pendamping dan pendamping ini masih
acuannya masih kami pedomani menurut Perban 1 2021. Nanti akan kami share Bu dokumennya berikut dengan regulasi-regulasi lain. Di Perban 1 2021 ini untuk lembaga senilai 25.000 dan untuk pendamping senilai 150.000. Ini masih sama seperti di tahun 2021. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk bagaimana jika bahan bakunya itu berasal dari luar negeri begitu ya Bu ya. Bahan bakunya berasal dari luar negeri, terus kemudian dia sudah punya sertifikat. Nah ini akan kami coba cek kembali Bu apakah memang diperkenankan untuk safety declare. Karena kalau untuk reguler itu memang diperkenankan. Kalau untuk reguler yang menggunakan LPH selama daftar bahannya bersertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang sudah dikerjasamakan dengan yang sudah diakui oleh MUI, itu memang masih kami akui. Tapi untuk safety declare akan kami informasikan lebih lanjut ini ya Bu, apakah memang diperkenankan untuk bahan yang berasal dari luar negeri. Terus kemudian untuk yang tadi nomor sertifikat halal ini yang di-generate itu pada saat pelaporan Bu. Jadi pelaku usaha harus ngentri dulu. Misalnya dia tadi tepung terigu cakra kembar, nomor sertifikatnya misalnya 012345. Nah ini harus diketik oleh pelaku usaha. Tapi nanti untuk pelaporan pendamping ini bisa langsung ke display di laporannya Ibu berkat entrian milik pelaku usaha. Nah, pelaku usaha biasanya kan kesulitan pada saat dia mencari nomor sertifikat misalnya. Pada saat dia mencari nomor sertifikat, dia kesulitan begitu ya. Dari mana kami bisa tahu bahwa tepung cakra kembar ini, tepung terigu cakra kembar ini punya nomor sertifikat sekian begitu ya. Nah, kami sudah punya linknya di dalam aplikasi. Jadi pada saat mau mengisi daftar bahan itu ada link. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek ke info.halal.go.id/cari itu sertifikat halal bagi produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH. info.halal.go.id/cari. Nah, bisa nanti dicatatkan di chat ya Bu. Betul. Ini kami tunggu. Baik. Nah, selain dari info.halal.go.id karena memang kami proses penerbitan sertifikat halalnya masih semi manual, jadi memang banyak yang sudah keluar ketetapan halal namun belum ada sertifikat halalnya, belum terbit sertifikat halalnya dari kami karena proses pencetakan. Nah, untuk itu maka selain Bapak dan Ibu bisa akses sertifikat halal BPJPH di info.halal.go.id/cari, Bapak dan Ibu juga bisa cek di halalmui.org untuk cek ketetapan halalnya. Apakah ketetapan halalnya sudah ada atau belum? Gitu ya. Jadi ini merupakan langkah kami untuk mempermudah pelaku usaha pada saat ingin mencari nomor sertifikat. Jadi sudah ada linknya di dalam aplikasi.